Selamat datang di channel YouTube Citra Bahasa School Prinsel Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video. You tahu aku kaget kenapa aku nggak disambut di gerbang kata dia ya. Karena biasanya ya di dulu begitu. Di SD Citra Bahasa juga, Miss dan Miss udah nunggu. Morning nak, gitu ya. Halo nak, disambut, ada kadang mungkin peluk pakai tos segala. Anak saya nggak ada sampai satu. Gurunya ada gurunya bingung dia. Jadi dia pulang tahu nggak? Aku ya tadi nggak disambut tahu sekolahnya. Jadi saya lupa briefing. Saya yang keliru. Karena saya sebagai anak negeri ya, saya ini anak SD Impres bagi ibu lulusan. Dari SD sampai sekarang ini negeri aja. Belumnya rasain yang swasta, tapi ini sebenarnya disambut itu enggak. Saya disambit terus dari dulu ya, nggak pernah disambut. Jadi ini, nah kalau kita percaya, hello efeknya aja, teknik pertama aja udah oke. Anak-anak kan ya dalam ilmu pedagogi, Mister dan Miss pasti sudah hafal sekali bagaimana panasin anak dulu mau sekolah kayak tadi. Istilahnya tuh expressing aja. Yang masuk juga oke. Tapi kalau tadi misalnya nggak ada expressing masih paling. Saya juga bingung nanti tugas saya juga expressing ya. Jadi makanya dikasih Miss sama Misternya. Oke, selanjutnya. Jadi memang para parent itu dengan sekolah tetap harus terlibat. Ada sinergi tadi di sini. Baik, unsur pokok dalam pendidikan adalah guru, murid, dan kurikulum. Bangunan itu hanyalah support system. Jadi jangan fokus sama bangunan. Saya yakin memang ada di sini enggak. Pingin ya lihat jagrong ya, pasang jingkrang gitu. Sekolahnya pasti keren ya, enak. Tapi nggak melulu di sana. Pasti akan berkelanjutan nanti. Setiap sekolah, setiap yayasan juga ingin punya gedung yang bagus. Tapi itu bertahan. Oke, jangan lihat itunya dulu. Lihat dulu tadi kurikulumnya, pengajarnya ini. Kalau gede tapi jorok sama aja. Jadi saya dulu juga begitu. Saya notice di CBS waktu itu. Saya harus lihat Thailand tidak. Kalau Thailand bersih, aman, laki perempuan dipisah, saya happy. Good. Oke, selanjutnya Mister. Nah, apa yang dikehendaki sekolah dari rumah? Semoga sama ya. Yang versi Golina dengan versi Miss dan Mister. Rumah adalah tempat pendidikan pertama sekaligus utama. Pembelajaran di sekolah menuntut keterlibatan orang tua. Kurikulumnya pun bertumbuh. Benar, sekarang aja udah bertumbuh ya. Anak saya pakainya kurikulum merdeka. Gua pusing juga ya. Karena ini hasil yang tidak biasa, maka jalannya pun tidak biasa ya. Jadi mohon dipahami kalau kurikulumnya jadi beda-beda ya. Jadi makin susah. Jangan dikira misalnya nggak kewalahan juga kewalahan. Dulu kan kita mikir juga ngomong ya orang kelas 2 SD. Nah ini pelajaran mama sejak kelas 5 loh nak. Suka begitu ya? Udah belajar udah luar biasa. Anak saya yang SMA kelas 1 aja saya pikir astagfirullahaladzim nak begini sekarang. Udah beda banget ya. Diagram friend zaman saya, diagram friend zaman saya dulu ya dapetnya SMP SD. Jadi yang hendak ke sekolah itu dia jadi tahu, sama-sama tahu soal kurikulum. Itu kenapa kalau ada kayak gini nih di undangan, ayo hadir. Gitu. Apresiasi itu untuk kita semua ya. Wah udah hadir di sini. Iya keren. Bagus lagi kalau bapak ibunya yang datang. Kalau saya sama suami berprinsip, ini sepakatan kami ya, nggak boleh dilanggar. Kalau ada undangan kami datang berdua. Badan tanya kedua. Sampai kemarin undangan dari SMA 1 ring saya untuk membahas komite aja, semuanya satu-satu datang yang datang berdua sama saya sama suami. Sekolahnya nanti dulu, kerjaan nanti dulu, buat anak dulu. Ya, karena nanti kalau kejadian sama anak, aduh sedihnya masya Allah, beneran sedih betul. Baik, next. Nah ini ya. Jadi saya mengutip dari Dr. Khalid. Dia pakar pendidikan juga. Saya meyakini bahwa salah satu sebab kegagalan pendidikan modern adalah karena rumah berlepas diri dari tanggung jawab pendidikan. Menyerahkan tugas pendidikannya ke sekolah. Padahal rumah adalah benih masyarakat. Ketika benih itu kuat, kokoh, dan baik menjalankan perannya, maka masyarakat akan kuat dan kokoh katanya. Jadi balik lagi, apa-apa tuh rumah dulu. Kadang kita bisa suami, bisa istri, udah oke banget di kantor. Wah, pokoknya bagus deh karirnya. Tapi di rumah berada. Padahal yang di rumah ini yang perlu duluan. Itu kenapa kalau parenting yang datang ya sepasang.
apa yang mau, apa yang didapat. Atau nggak semua suami nanyain, "Mah, tadi dapat apa, Mah, di sana?" Ada nggak yang nanya begitu? Ada nggak? Biar nggak kedengeran suaranya. Iya, nggak mau nanya. Atau istri juga, "Oh, jangan nanya." Ya udah tiduran jadinya. Ya gengsi sama suami, padahal tenang tidur ya. Nggak boleh gengsi. Selanjutnya, nah, jadi tadi kita mesti membentuk karakternya dari apa sih? Komunikasi. Ya, komunikasi itu apa? Oh, dari banyak teori ya, yang sepele-sepele itu banyak banget. Benar kasih yang gampang diingat oleh ibu-ibu kayak kita ini yang otaknya terbatas ya. Kadang udah capek mikirin ya, gimana beras naik ya. Jadi yang gampang aja nih Bu Lina, oke, yang gampang. Satu, komunikasi itu pertama harus ada tujuannya. Satu, harus ada tujuannya. Jadi jangan ngomel nggak ada tujuannya. Dapat nggak? Kenapa anak-anak kalau kita omelin besok diulangin lagi? Karena nggak punya tujuannya. Kita harus tahu dulu tujuannya. Tujuannya anak saya, oke, saya mau marahin boleh loh. Saya mau marahin kakak. Tujuannya ini, oke sih. Jadi kita rencanain. Marah itu direncana loh. Karena kita bisa, kalau Allah udah kasih kita resiliensi, udah kasih otak luar biasa manfaatnya ini, tergantung kita maunya kayak apa di otak. Tujuannya, harus ada tujuannya. Dua, ada yang diajak ngomong. Oke? Ya, ada yang diajak ngomong. Itu diri sendiri. Komunikasi ya. Siapa yang suka self talk? Ngomong sama diri sendiri? Ada. Good kalau ada, keren banget. Dua, ada yang diajak ngomong. Tiga, ada respon. Baru namanya komunikasi. Ya. Satu tadi apa? Yes. Ada tujuan, jelas tujuannya. Dua, ada yang diajak ngomong. Jangan sampai ngomong sendiri depan orang banyak dikira geng pesawaran. Jadi ODGJ. Ya. Terus ketiga, ada orangnya tapi nggak direspon. Komunikasi nggak? Ngerti nggak nak? Jawab kalau memang ngomong. Ada. Jawab loh, nek memang ngomong. Ada ya? Enggak, dia nggak ngomong karena dia nggak ngerti. Ini udah ngomong apa sih? Nggak ngerti loh. Oh, aku tuh cuma ngakuin kesalahan ini kok semuanya diomongin. Bingung dia. Jadi nggak ngerti, bahasa kita sama bahasa dia beda. Kita pernah ada di usia umur 7 tahun, dia belum pernah ada di usia 40 tahun. Jadi nggak ngerti bahasanya. Ya, harus ada tujuannya, harus ada orangnya, harus direspon. Sama kayak kalau marah sama pasangan, orangnya ada, tujuannya kita mau kasih tahu. Kalau saya WA tuh jangan dibales, tujuannya. Ya, udah tahu tujuan kok. Ada orang siap, ada suami. Kalau suaminya main gini, tercapai nggak komunikasinya? Nggak ada respon. Bagaimana kita mau minta respon itu juga ada caranya, harus persuasif. Ya, nggak nuduh-nuduh. Laki kalau dibilang, kamu nih ya, ayah ya udah kelar, nggak bakal dia apa-apain, udah nolak ya. Kamu semua soal orang, bukan soal kita. Padahal berubah dimulai dari diri sendiri. Berubah berarti mengubah. Oke? Berubah berarti mengubah. Kita dulu deh nggak usah sok menderita, sok kita paling oye, ya. Tapi nggak juga. Orang nggak mau ngomong, ibu nggak kayak gitu. Mana nggak gitu ini. Tapi kita udah kayak paling ini. Ya oke. Balik ke sini. Komunikasi yang menguatkan yang tadi yang punya tujuan, ada responnya, ada orangnya, itu bikin apa sih? Yang menimbulkan karakter positif. Maksudnya kok jadi jauh-jauh banget? Nah iya, yang kita mau sampaikan dapat. Ada nggak orang tua yang mau anaknya jelek? Ada nggak kalau kita nasihatnya jelek-jelek? Pasti yang bagus, penuh harapan, baik, ya, penuh doa-doa baik. Tapi disampaikan dengan marah-marah, masuk nggak? Oh ini pinter loh, enggak. Sampai rumah dibalik lagi, dia percaya dia. Ini gemes nih. Apa kita ada parenting tiap minggu ya kita lagi? Aku suka. Aku nggak suka kata dia. Baik, selanjutnya. Ya, secara luas komunikasi adalah tadi setiap bentuk tingkah laku seseorang, baik verbal maupun non-verbal, yang banyak ya sudah kita jelaskan tadi yang gampang. Selanjutnya, Mister, ya berkomunikasi dengan anak jenjang sekolah dasar. Saya spesifikasi ini karena di sini jenjangnya sekolah dasar. Yuk, silakan. Next. Nah, ya lagi. Terus sekali lagi. Ya. Nih, kalau lihat gambar ini, Bapak Ibu, ini kira-kira komunikasinya oke nggak?
Lembar bicara. Kalau yang ini apa nih? Yang diambil Bapak Ibu apa? Ya, dimarahin terus diprotes. Nilainya jelek, kok bisa sih? Entok biji lagi piye? Udah tak lesi, udah tak ini. Sekolah itu mana loh? Keren. Ini kalau ini apa? Coba. Suka saya ngomong ada nggak anak yang masih 4-5 tahun di rumah? Lucu ya? Iya, saya kalau anak saya kembar itu ngoceh. Ya, saya punya anak kembar. Saya liatin, padahal saya sampai nangis sendiri ya. Ada yang manusia begini sampai gitu, lucu banget. Ya Allah, kalau itu gitu. Kadang itu Mbak Dara ya, asisten saya juga lihat anak saya tuh lucu gitu. Ngoceh aja ya dok ya. Jadi ini liatin, kalau dia ngoceh kita antusias. Semakin cepat kita respon, semakin cepat kita pergi. Karena ini bundanya bodo amat. Aku mah gak butuh bunda, gak butuh utan. Ntar bunda tuh lagi kerja banget ini, ya Allah, ngerti gak sih? Gak ngerti. Dan dia gak ngerti kerjaan bundanya, emang bunda saya sama gue diskusi sama aku soal kerjaan bunda. Tinggal talk dulu, gak sampai 1 menit. Gimana nak? Gimana? Udah oke, bunda boleh lanjut? Boleh. Silakan keluar. Lega. Tapi kalau gini, bundanya bisa ngasih diam dulu? Nggak bisa. Lah aku pengen ngomong loh, kok suruh diam? Coba sama suami kalau ngomong, menang sih lo kan, nambah nggak kita? Oh, lagi ya? Nggak tambah diem sama. Anak-anak juga begitu, enggak? Ya, nih juga gini diancam nih ya. Ini kok bisa nih kayak gini nih? Ada yang suka begitu, main handphone terus. Handphonenya mau buang ya? Ada nggak yang gitu? Tunjuk tangan deh. Tuh, nggak apa-apa. Dibuang bener nggak? Malu ya. Mampu nih. Dibuang nggak ya? Mengancam tidak melakukan itu salah satu kesalahan pengasuh. Lagi naik mobil, ribut aja. Mama turunin di sini. Ada diturunin bener nggak Ma? Lebihan aku bilang sisi tak turunin. Salah satu pengasuhan dari banyak ya nanti kita bahas. Salah satu aja adalah mengancam tidak melakukan. Salah pengasuhan sama relasi. Sama kalau bapak-bapak ceraikan aku mas. Udah diceraikan orang ngeri. Padahal nggak bisa cerai kok. Nggak boleh. Gitu. Baik, hati-hati ya. Ini juga nih anak-anak dilibatin nggak boleh. Jadi diatur waktu. Manajemen diri bukan manajemen waktu. Waktu mah tetap 24 jam, nggak bisa diatur-atur. Allah udah kasih itu. Manajemen dirinya yang diatur. Kalau kerja ya kerja. Ya, jadi peran-peran Bapak Ibu di sini perannya pasti banyak sekali. Apalagi ibu bekerja. Ya. Peran di rumah, peran jadi ibu, peran jadi istri. Di luar jadi kabin, polwan, apalagi bidan, perawat, guru, bulurah. Perannya lain-lain. Sendiri-sendiri. Kalau udah di rumah nggak boleh lagi bidannya dibawa. Masuk rumah selesai. Saya sama kantor itu kan cuma sebelahan. Ya. Kalau udah ruang konseling, selesai kemudian saya dada pulang, saya masuk dulu, saya minum air putih, saya tarik nafas. Oke, psikolognya udah selesai, jadi ibu lagi. Buka pintu, cantik ibu, udah nggak jadi psikolog lagi. Kebayang nggak kalau saya jadi psikolog ngomongnya sama anak-anak saya? Bagaimana? Saya dibantu. Anak saya bilang ibu saya kemasukan apa? Terus suami juga gitu, peran-peran jadi psikolog. Iya, Bapak bagaimana perasaannya hari ini? Apa yang bisa saya bantu? Oh enggak, ini siapa? Iya, kalau suami bermanja-manja. Kan suami sendiri ya, yang gak boleh manja-manja sama yang cowok juga begitu, yang suami manja-manja aja sama istri. Garukin mama, tolong. Padahal bisa garuk sendiri ya, manja aja, yang gak boleh digarukin sama istri. Boleh, gak usah gengsi-gengsi sama suami, sama anak juga ya. Jadi perannya masing-masing tadi kita ngomong begini. Kalau masih kerja ya udah kerja dulu. Kita nggak perlu jadi orang multitasking yang luar biasa, ya. Karena sebenarnya ada orang yang multitasking, tapi bukan yang semuanya dilakukan enggak. Itu soal manajemen waktu aja yang keren. Ya, jangan merasa aku keren loh, bisa ini bisa itu dengan sekaligus enggak. Pasti kita nggak konsen. Anak-anak juga nggak fokus ke kita, ya. Kalau kerja aja gitu. Nih udah capek ngajarin anaknya nggak bisa.
Ada yang gemes ya, sampai aja dialihin dilegasikan sama yang lain. Masih kue-kue aku gak sanggup. Kok kenapa sih nak? Kok sama Miss bisa sama bunda enggak? Ya karena gitu dia sengaja. Sama bundanya dia jadi diri sendiri. Jadi jangan dikira kok ambil ya anakku yang mau sama aku kok susah ya. Enggak Bapak Ibu, dia jadi sama kita jadi diri sendiri. Kita aja ngerasa anak kita ribet. Kenapa sama Miss jadi patuh, sama kita enggak? Karena enggak mungkin sama Miss berlengan lama. Ya, aku bermanja-manja lama sama Miss. Karena dia tahu ini guruku, di rumah itu bundaku, segalanya. Ada penelitian ya Bapak Ibu. Anak itu bunda itu lebih banyak bunda ya adalah dunia dia. Kebayang kan? Kita itu dunianya dia. Jadi gimana kalau yang dia lihat dunia itu yang dia lihat jelek-jelek? Bahaya. Matanya mata yang bagus. Hidupnya walaupun pesek al-qadar juga dibikin bagus. Senyum udah dikasih Allah, bibirnya buat tarik kanan kiri. Udah dikasih bagus. Bayangin kalau Bapak Ibu nggak bisa tarik bibir. Kebayang nggak? Mau lucunya kayak apa? Udah bisa loh. Nah sekarang kamu bisa. Kalau udah sampai sini makanya bukan di dalam otak loh. Udah sampai sini saking parahnya. Duduk tarik kanan kiri bibirnya 2 cm aja. Coba yang punya. Coba sekarang tarik kanan kiri bibirnya 2 cm yang pakai masker. Masker dibuka dulu. Tarik bibirnya kanan kiri 2 cm coba. Nah, happy ya? Coba tahan sampai 21 detik kita hitung sama-sama ya Miss Mister yuk. 1, 2, 3, tarik terus. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
13, Tarik, 14, 15, 16, Dua kali. 17, Iya. 18, 19, 20, 21. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Kasih tahu Allah. Pak, tuh saya datengin senyum. Bapak kok susah tadi senyumnya, siapa yang marahin? Nggak ada alam bisa ya Pak ya, tapi nggak jadi senyum. Tapi iya, buat orang yang jarang belajar senyum, 21 detik itu lama loh. Rasa lama nggak tadi? Ini dari kapan? Ini kapan loh? Karena lama, saya ajarin anak saya semuanya harus senyum. Ya makanya kerutan saya itu banyak banget. Saya sudah mau 43 ya. Kerutan saya banyak. Karena saya nggak bisa nggak senyum. Udah saya latih memang. Gitu. Karena buat saya dengan senyum itu banyak syukur. Mulai dari moto saya dari kelas 2 SMP itu nggak berubah. Banyakin syukur, kurangin ngeluh. Karena nggak mungkin kita nggak ngeluh. Kita bukan malaikat, bukan nabi. Pasti ada ngeluhnya. Tapi lebih banyak syukurnya. Belum berubah. Ya, dari kelas 2 SMP juga saya senang banget sama surat Al-Insyirah. Ya, senang banget bagus ya suratnya. Sampai saya jadiin mahar saya ketika menikah. Saya perempuan murah Bapak Ibu. Maharnya cuma surat Al-Insyirah. Nggak pakai uang. Tapi bingkisannya banyak. Gitu kita ngomongin dulu. Yang tercatat terdokumentasikan mahar ya. Setiap ada yang baca itu, oh, bagus banget ini. Bapaknya beruntung ya iya. Tapi suami saya menangis. Bapak nggak tahu itu sebenarnya. Ya, saya wangi, saya licik ya. Ya, sebenarnya mahar saya hanya surat Al-Insyirah. Baik, selanjutnya. Nah, lagi. Oh, nggak kelihatan ya. Jadi komunikasi dengan anak. Jadi nggak berlangsung baik karena satu, tergesa-gesa dan cepet ya kayak tadi saya contohin. Terus kita nggak bisa membaca bahasa tubuh. Kalau anak begini, kita malah makin seneng ngarahinnya, ya kan? Makin seneng. Atau kalau dia marah, ada nggak yang dimana? Itu harus hati-hati. Nanti boleh saya ngobrol di mana? Ada anak kalau dimarahin? Ada? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada? Oke, alhamdulillah. Kalau ada, bukan saya ya. Ada anak yang dimarahin dia nggak? Atau yang kaki? Ada? Bersyukur ya. Kita baca tubuh. Kalau anaknya mulai sedagap, peluk, bukannya malah ngomong. Dengar nggak mama ngomong apa? Enggak. Kok dari dulu peluk? Boleh mama peluk? Boleh bunda peluk? Boleh?
pasti langsung melulu. Coba ibu ya kalau sambil ngomel dipeluk sama bapak, lulu nggak bu? Terus diajak ke toko emas dulu ya. Sama. Saya juga. Oke, masalah ngajak ke toko emas jual emas. Seneng. Oke. Lalu kita juga nggak menerima perasaannya dia. Kita harus bisa baca perasaan. Loh, sini bukan dukun, ini ibunya loh. Ibu mungkin nggak bisa baca perasaan saya, tapi yakin kita bisa baca perasaan anak-anak kita. Itu kenapa ya kok sampai rumah anaknya udah kita ada perasaan feeling saya itu ya, perasaan. Nah itu tuh pas lagi begitu tuh biasa. Jangan ketika mau dipakai mengabaikan. Lalu juga kurang mendengar aktif. Kadang anak-anak mau dia ngomong bicara, dia udah ngomong kita salahin lagi. Karena apa? Nggak sesuai sama yang kita mau. Itu kenapa banyak sekali orang tua kenapa nak? Kenapa ya? Ditanya kenapa aja. Ya kalau kenapa, semua jawaban anak-anak tuh nggak puas buat kita. Karena pertanyaannya kenapa? Pokoknya apa harus sesuai sama yang aku mau kalau kenapa. Tapi kalau kita bilang apa loh nak? Apa yang bikin? Nggak maksa, nggak bikin ke pojok. Dia udah salah di pojokan. Nambah lagi bolong pojokannya terus jurang udah kelar. Jadi mulai hari ini nanti pulang ke rumah marahin anak pakainya apa ya? Apa yang bikin adek ini? Nggak pakai kenapa lagi. Kalau kenapa pasti marah. Kenapa tuh? Kenapa? Jadi ada tidak puasan. Terus kalau jawabannya nggak sesuai sama apa yang kita mau, kita masih tanya kenapa. Sama pasangan juga begitu. Kenapa mas? Kenapa kamu nikahin aku? Kenapa? Jawabannya pasti sesuai kita. Kalau kamu jawab karena kamu cantik kali, nggak cantik. Karena kamu baik kali, pernah sesuai kan? Karena nggak itu kita nggak percaya. Kalau pakai kenapa? Lanjutnya Mister. Oke. Tadi ya kunci keberhasilan perubahan. Tadi datang ke sini mau tambah ilmu, bagaimana cara didik anak, membersamai anak-anak biar nggak marah-marah. Artinya pulang ke sini mau ada perubahan ya? Mau? Oke. Kita ajarin nih. Ini yang poinnya sebenarnya di sini. Kunci keberhasilan perubahan. Oke. Ini bulatan gedenya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus selesaikan emosi kita dulu. Kalau marah, emosinya marah, selesaikan dulu. Emosi itu manifestasi dari perasaan kita. Marah, sedih, mangkel, seneng, happy. Itu maksudnya kayak emosi. Jadi udah nggak bisa ngomong emosi. Kalau marah ya marah aja, bilang saya marah. Nggak bisa bilang saya emosi, saya marah. Jadi selesaikan emosi. Karena apa sih kok mesti diselesaikan? Benar ya, karena emosi itu menular. Ya, kalau kita marah sama anak jadi diam nggak? Kalau kita lagi duduk, ada orang-orang ibu-ibu lewat, kita senyumin dia sama emosi. Pasti kita nanya ya, nular nggak emosi? Iya, emosinya dia nular ke kita. Itu yang mesti hati-hati. Jadi kalau ada masalah, mau menyelesaikan sesuatu, pertama selesaikan emosinya. Itu kenapa kata Nabi, diam sejenak kalau sedang marah. Iya. Kalau nggak bisa diam, duduk tidur gitu ya bu ya. Bapak ibu benar ya? Saya nggak begitu paham. Tapi yang saya baca, emosi itu menular. Masalah diselesaikan dalam keadaan tenang. Udah, saya yakin bapak ibu udah ngerti. Karena mau ngomel-ngomel nggak bakal selesai. Jadi emosi itu diselesaikan dulu karena emosi menular. Lalu tadi saya bilang kalau mau anak berubah, satu, fokus pada tujuan. Udah tujuannya anak mau segera mandi yang gampang. Kenapa sih tiap mandi diingetin? Aku loh, kalau mandi udah tahu mandinya kapan ya ini ya. Udah ibu-ibu tahu bau. Anak-anak pada tahu dia bau. Kita nggak asik dikit. Harus mandi. Anak-anak nggak mandi. Jadi tujuannya mau dia mandi. Misalnya, excellent, sini nak mandi. Nanti kalau nggak mandi, kotor, bau nggak enak, nggak nyaman kamu, oke? Udah selesai. Bukannya mandi, sering mandi loh, mandi kok ngomong dulu, panjang ceritanya. Anak-anak mau dengerin nggak? Ya saya apa? Biasanya. Atau kalau pura-pura nggak dengar, karena tahu bakal diomelin. Coba ya, Bapak Ibu nanti pulang kalau anaknya mau mulai gegek-gegek gitu, tarik nafas, duduk dulu, nggak pakai marah. Anaknya pasti kaget. Kenapa?
bagian yang itu mana? Kembalikan gitu, enggak ya? Ya jadi nanti pasti anak-anak happy gitu lihat ibunya. Ya Allah ibuku gitu. Kalau pengennya berubah, sekolah senang. Terus kuliah diundang lagi kan? Senang ya? Itu tujuannya. Jadi fokus pada tujuan, langsung aja, nggak usah ribet kemana-mana. Ya, mau ke pasar Pringsewu ya udah lewat ke sana, nggak usah muter Ambarawa. Ya, apalagi sampai Bandar Lampung, rumahnya di Pringsewu nggak dapat, lamaan. Bangun kedekatan ya tadi. Anak-anak kalau udah jauh-jauhan, kita suka teriak itu loh Bu. Ngomongnya teriak, anaknya di kamar, ibunya di dapur. Dia ngerti nggak kita ngomong apa? Kita udah ngomong 6 kali. Nggak bener nggak sih Nak? Ya, nggak bener aku di kamar. Panggil anaknya atau kita yang kesana mati kompor jegret. Nah, Bunda bilang mandi habis ini, oke? Mandi lalu segera. Ya, segera. Kalau perlu. Saya anak gadis yang 15 tahun. Ada yang punya anak gadis yang 15 tahun? Boleh? Oke. Gemes ya Bu? Gemes. Saya aja punya ibunya gemes. Caranya gimana lihat dulu ya. Coaching sekarang ya bagaimana bahasa cinta itu betul. Tapi saya nggak pakai semua. Jadi anak-anak tuh mau emang senang dipeluk. Gak ada orang yang imun dengan kasih sayang. Ada nggak? Ada nggak orang yang nggak suka sayang? Nggak ada. Even sama orang yang nggak dia suka, saja dia senang dengan sayang. Ada cuma sayang aku. Padahal kita nggak suka orang. Tapi disayang itu kan. Sama. Udah anak-anak itu luluh dengan pelukan. Karena orang nggak ada yang imun dengan kasih sayang. Semua happy dengan kasih sayang. Jadi pertama kita yang kedua adalah bangun kedekatan. Ya, kita harus lihat betul yang kedua kena. Yang ketiga apa? Ketajaman indera. Kita lihat betul. Kalau anak semua itu kena. Matanya ada di dia, mulut di dia, hati apalagi full dia, full perhatian. Jadi sampai nanti ya over deliver ke mereka itu. Semua gua kasih. Allah bilang kan, kasih yang banyak, kamu akan dapat lebih. Ya itu. Al-Quran the best deh. Semua ilmu itu di sana. Katanya begitu ya. Kalau saya pahami. Jadi harus tajam indranya. Jangan tajam telinganya terhadap gosip-gosip yang bergerilya. Jangan, nggak usah. Jangan juga fleksibel dalam bertindak. Iya, jangan kaku-kaku amat lah kayak Kanebo. Nggak enak. Ya, fleksibel aja. Kira-kira anaknya bisa ditoleransi. Iya. Yang penting tuh konsisten dan komplain. Jangan sampai nanti pokoknya baru makan es krim tiap hari Minggu ya. Iya. Atau udah mau moyo, cuma-cuma belok. Anaknya bingung. Dia ini senang aja ya kasih es krim. Dalam hati dia bilang, kata Bunda, es krimnya minggu toh. Kok ini cuma dikasih? Udah dia belajar dengan konsisten. Ya, kok benar repot amat ya? Anak saya makan es krim berjari minggu. Ya, kalau dia sakit toh. Kok tertekan nggak tertekan? Dia tertibkan apa? Emang kita gitu dulu nanti di setelah 12 tahun kita enak. Saya apresiasi diri saya sendiri. Anak saya 15 tahun saya udah nggak repot. Mesti ngingetin dia pulang kapan? Enggak, dia udah tahu. Dia harus dibonceng sama siapa? Saya emang agak galak ya. Anak saya tidak boleh dibonceng sama orang yang nggak punya SIM. Gitu. Itu kenapa saya mending antar jemput dia. Biar aja saya kosong nggak apa-apa. Karena saya senang naik motor kalau dijemput ya. Senang banget. Jadi kalau ada yang nggak punya SIM, orang teman-temannya udah tahu. Kalau jemput arah mah ribet. Boleh nanya lu, SIM-nya mana ganteng? Kalau ada cowok yang jemputnya mau nggak mau, anak saya dijemput cowoknya udah mulai Bu, udah mulai. Ya, jadi lihat kalau belum punya SIM nggak bisa, pulang aja. Arahnya udah tahu. Ya, kita mesti konsisten. Harus konsisten. Karena kalau kita mulai meleot, udah siap-siap dengan resikonya apa? Anak-anak nggak mau dengerin kita lagi. Tadi kayak tadi, mama buang ya handphonenya tapi nggak dibuang. Alah, mama ngancem doang. Ribut lagi, turun sini, lu turun lampu merah nih. Nggak diturunin, dia nunggu tuh kapan diturunin ya? Nunggu dia, kok nggak diturun? Maka berarti boleh ya ngomong itu. Berarti boleh ngancem-ngancem ya, belajar dia.